Jalan dengan waktu, saya belajar untuk wira swasta dengan modal yang sangat cukup sederhana. Diawali dengan berjualan keliling menggunakan sepeda motor. Saya berjualan sayuran dan berjualan makanan ringan, sehingga saya mendapatkan satu lapak, yaitu saya berjualan buah pisang. Setiap yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Jangan lupa itu, Pak. Kalau kita berbuat keburukan, jangan mengira keburukan itu tidak akan kembali kepada kita. Pasti akan kembali, Pak. Hari ini atau besok, hari ini atau minggu depan, hari ini atau tahun depan. Kenapa? Karena kita akan menerima sesuatu sesuai dengan apa yang kita berikan. Kalau kita berikan keburukan, maka akan kembali dalam bentuk yang kurang lebih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Supriyatna, Kepala Desa Karangkamulyan, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Tempat tanggal lahir saya Kabupaten Kuningan, 27 Januari 1986. Saya menjabat Kepala Desa dari mulai tahun 2019 dengan pemilihan Kepala Desa serentak di tahun 2019. Alhamdulillah saya menjalankan tugas sebagai Kepala Desa sekarang hampir 2 tahun. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas dengan tuntas, satu periode dengan menjalankan tugas yang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjalanan saya menjadi Kepala Desa diawali dari saya sebagai seorang Yayat Supriyatna yang terlahir di Kecamatan Ciawi Gebang. Saya terlahir dari 5 bersaudara dan saya merupakan anak ketiga dari pasangan warga masyarakat Desa Ciawi Gebang atau Kecamatan Ciawi Gebang. Dan saya sekarang berdomisili juga menjabat Kepala Desa di Kecamatan Ciawi Gebang, yaitu di Desa Karangkamulyan. Saya lulus SMA dari tahun 2003 dan saya melanjutkan kuliah di Universitas Kuningan. Namun alhamdulillah karena saya menjalankan kemauan saya kuliah di Universitas Kuningan itu dengan modal pribadi dan juga menjalankan kuliah dengan hasil jeripaya saya sendiri, sehingga saya kuliah sambil bekerja.
Dan 2004, 2005, 2006 saya masih bertahan di perkuliahan, di bangku perkuliahan, sehingga dengan terdesaknya waktu yang berbarengan antara pekerjaan dan juga kuliah, sehingga saya lebih memilih pekerjaan karena terdesak dengan ekonomi yang memang saya dilahirkan dari keluarga yang cukup sederhana. Dengan perjalanan bekerja, saya diawali dengan berpikir bahwa dengan merantau ke kota, ke Jakarta, itu saya bisa merubah nasib saya menjadi lebih baik. Namun nasib berkata lain, bahwa di ibu kota, di Jakarta itu ibu kota yang sangat luas, yang sangat besar, di mana dari berbagai daerah itu berada di sana dan datang ke sana mencari pekerjaan, baik mencari ekonomi ataupun yang lainnya. Sehingga saya bekerja sebagai cleaning service di satu perusahaan, yaitu di AW Restoran Khas Amerika. Namun berjalan dengan waktu, saya kembali berpindah bekerja di satu perusahaan, yaitu Matahari Department Store, masih di cleaning service juga. Namun dari itu saya berpikir, ketika saya bekerja hanya sebatas seperti itu, saya ingin kembali ke desa kelahiran saya atau ke wilayah saya, ke daerah, yaitu ke Kabupaten Kuningan, ke Kecamatan Ciawi Gebang. Saya beralih untuk bisa berprofesi dengan profesi wira swasta. Berjalan dengan waktu, saya belajar untuk wira swasta dengan modal yang sangat cukup sederhana. Diawali dengan berjualan keliling menggunakan sepeda motor, saya berjualan sayuran dan berjualan makanan ringan, sehingga saya mendapatkan satu lapak, yaitu saya berjualan buah pisang di desa Pagundan ataupun di pinggir jalan provinsi, yaitu daerah desa Pagundan yang menuju ke arah Kabupaten Kuningan. Terus kan sebelum menjalankan kepala desa itu Akang sempat ikut pelatihan. Coba ceritain tentang gimana Akang sampai mengikuti pelatihan, lalu pelatihannya seperti apa, setelah itu habis pelatihan bagaimana? Saya sebelum menjadi kepala desa, saya menjabat kepala dusun, dan pada waktu itu memang ada pemilihan kepala dusun dengan kekosongan perangkat desa di bagian kepala dusun, sehingga ada 3 calon yang pada waktu itu mendaftarkan untuk menjadi kepala dusun. Namun alhamdulillah saya terpilih sebagai kepala dusun di tahun 2017 bulan Februari. Dan saya berpikir untuk bisa memberikan apa yang saya tahu dan apa yang saya bisa untuk bisa merealisasikan pemikiran-pemikiran saya di desa untuk bisa membantu masyarakat di bidang administrasi ataupun di bidang sosial yang lainnya. Sehingga berjalan dengan waktu, saya menjalankan tugas sebagai kepala dusun selama 2 tahun 4 bulan, dan menjelang Pilkades 2019 itu saya ikut pendaftaran di Pilkades 2019. Namun setelah ada waktu pemberitahuan untuk pendaftaran, saya masih merasa bingung karena menjadi seorang kepala desa adalah suatu beban yang sangat besar, dan umur saya masih minim, masih pada waktu itu berumur 32 tahun. Namun ada undangan melalui pengalaman-pengalaman saya berkenalan dengan para anggota DPR dan juga para pejabat di Kabupaten Kuningan, ataupun saya langsung berkenalan dengan Pak Haji Anwar Prihatin, anggota DPR RI yang notabene asli putra daerah Kabupaten Kuningan. Saya diundang untuk mengikuti CSK di Hotel Ayong di Linggarjati pada waktu itu selama 2 hari 2 malam. Dan apa yang didapatkan dalam CSK itu sangat sungguh luar biasa yang saya dapatkan, pembelajaran, wawasan, pengetahuan, dan juga ilmu-ilmu yang bisa saya serap tentang kepercayaan diri untuk bisa menjadi seorang pemimpin, sehingga menjadi seorang pemimpin yang bisa menjalankan amanahnya dengan baik dan benar. Untuk memunculkan suasana pelantikan di dalam diri kita, untuk memunculkan suasana ikhlas dalam diri kita, suasana berkorban dalam diri kita, suasana kerja keras dalam diri
punten Pak, itu perlu bantuan orang apa harus muncul dari dalam? Perlu bayar atau gratis Pak? Perlu lapor dulu nggak? Perlu bikin spanduk dulu nggak? Untuk menaikkan level energi positif dalam diri kita, Bapak Ibu bayar atau gratis? Bayar atau gratis? Perlu banyak uang dulu nggak? Tidak. Perlu pasang spanduk di setiap blok nggak? Tidak. Perlu pasang baliho dulu nggak? Tidak. Perlu ganteng dulu nggak? Tidak. Tidak. Kalau tidak memerlukan itu, saya tanya lagi, itu sulit atau mudah? Mudah. Sulit atau mudah? Mudah. Kalau gratis saja sulit, bagaimana kalau bayar? Kalau minta dipasang baliho semua sudut itu berat, maka bagaimana kalau dipasang seluruh baliho sudut desa sebagai desa, maka kalau berapa? Gak perlu pasang baliho aja berat, mereka sudah pasang. Paham sampai sini? Apa itu? Untuk memunculkan kemenangan dan nyata jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan selama ini. Gratis, tidak bayar, tidak menuntut syarat yang berat, tidak usah bikin bantuan berapa banyak, tidak usah pikirin berapa banyak uangnya. Yang penting adalah Bapak Ibu akhir sama dengan awal. Bagaimana cara melaksanakan supaya itu terwujud? Nanti kita buka rumus yang berikutnya. 2 hari saya menjalankan mengikuti perjalanan CSK atau pelatihan Cahaya Kehidupan dengan Pak Haji Anwar Prihatin. Pada waktu itu saya bisa terbuka pintu hati saya, pemikiran saya, mindset baru dan modern saya untuk bisa menanamkan ke jiwa dan pikiran saya bahwa kepercayaan diri, keyakinan, dan juga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan itu akan tercapai. Sehingga saya bisa memenangkan Pilkades pada waktu itu dengan 2 calon yang memang ada pada waktu itu. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan suara dengan maksimal. Sehingga pada waktu itu saya mendapatkan benar-benar ilmu dari hasil pelatihan CSK ini. Dan kebetulan pada hari ini ada CSK juga di Hotel Ayong di Linggarjati. Saya pun diundang sebagai alumni CSK di tahun sebelumnya, periode sebelumnya. Saya melihat antusias para anggota CSK sekarang ini memang dari pengalaman dan dari cerita-cerita yang memang pada waktu itu ikut CSK seperti saya, alhamdulillah bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kepada Bapak Haji Anwar Prihatin, saya ucapkan terima kasih khususnya untuk diri saya yang pada waktu itu masih merasakan bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang kepala desa, akhirnya terwujud. Dan sudah 2 kali ada kegiatan CSK ini. Di hari ini pembukaan CSK yang alhamdulillah tadi dibuka langsung oleh Menteri Desa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan Pak Haji Anwar Prihatin bisa kembali membuka peluang-peluang kepada calon kepala desa untuk bisa mengikuti acara-acara seperti ini, karena acara seperti ini yang saya alami acara yang sangat luar biasa, yang bisa membuka mindset kita menjadi dewasa, membuka pikiran kita dan membuka hati kita bahwa kepercayaan diri, keyakinan diri itu akan terbeli dari hasil wawasan yang didapat dari orang yang lebih